Halo, jumpa lagi dengan saya Budi Reva FIC. Pada malam hari ini saya akan menceritakan bagaimana pola kehidupan para buder di biara. Hal ini saya sampaikan karena ada beberapa guru maupun awam, baik orang muda pun juga menanyakan apa sih kegiatan para buder dari bangun tidur sampai pergi tidur lagi. Baik, para buder itu biasanya bangun kurang lebih ya nanti pukul 4.30, ada yang pukul 4 sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang pasti pukul 5 pagi itu kita harus sudah di kapel untuk memulai seluruh aktivitas dengan berdoa bersama. Jadi doa pagi itu biasa dimulai pukul 5. Ada yang pukul 5 kurang seperempat, ada yang pukul 5 kurang 10, sesuai dengan tradisinya masing-masing dan sesuai dengan jarak dari biara ke gereja, karena ini nanti ada kaitannya dengan ekaristi pagi. Baik, di komunitas Randusari misalkan aja, kita pukul 5 itu sudah memulai berdoa, lalu kurang lebih kita berdoa ya seperempat jam sampai 20 menit, karena pukul setengah 6 atau 5.30 kita harus mengikuti perayaan Ekaristi bersama. Kalau situasi pandemi ini ya kita Ekaristinya secara streaming, tetapi kalau tidak pandemi ya kita harus pergi ke gereja di Katedral Semarang di samping ya. Perjalanan kalau dari biara sampai ke gereja Katedral itu ya 5 menit lah perjalanan. Lalu setelah Ekaristi ya setengah jam sampai pukul 6 pagi. Setelah itu kita sarapan bersama, sarapan pagi, ada yang sambil ngopi ya sesuai dengan seleranya masing-masing. Setelah itu kalau yang unit karyanya jauh dari komunitas, biasanya mereka tidak sempat untuk sarapan bersama, ya langsung pergi ke tempat karya, karena ya nanti pukul 7 atau pukul 6.30 ada yang sudah masuk, maka tidak sempat lagi untuk sarapan. Nah, lalu setelah sarapan biasanya lalu memulai aktivitasnya masing-masing sesuai dengan tugas kerasulannya ya. Ada yang di sekolah, ada yang di kantor pusat yayasan, ada yang karya kerasulan di komunitas, urusan rumah tangga, ada yang karya sosial sesuai dengan tugasnya masing-masing yang dipercayakan kepada setiap para buder. Lalu kita sampai berkarya itu ya kurang lebih ya jam normal ya, sampai pukul 3, ada yang pukul 4, ada yang pukul 5. Lalu setelah itu kita istirahat, ada yang istirahat, ada yang tidur, ada yang mengisi dengan kegiatan sesuai dengan hobinya, ada yang bercocok tanam, ada yang memelihara hewan peliharaan, ada yang mancing dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhannya untuk hiburan. Karena setelah seharian kita penat dengan tugas kerasulan, tentu harus ada relaksasi ya, biar kita tidak stres, biar kita tidak tegang, atau ya biar kita tidak sakit aja sih, itu supaya besok lagi bisa beraktivitas dengan baik. Setelah itu mandi ya, nanti mulai jam 6 itu sudah mulai hening, mulai silensium untuk persiapan doa. Doa sore itu dimulai pukul 18.30 atau setengah 7 malam, itu doa bersama juga. Setelah doa malam itu ya kurang lebih nanti sampai pukul 7 malam atau pukul 19. Setelah itu dilanjutkan dengan doa makan bersama ya, makan bersama di komunitas. Makan ya maksimal ada yang 45 menit, itu sudah maksimal. Dalam makan itu kan kita menikmati, ada yang makannya cepat, ada yang menikmati makanan dengan santai, dengan banyak bercanda, ada yang sambil bercerita. Itu menjadi kesempatan bagi kita untuk berbagi pengalaman, untuk menceritakan apa yang terjadi di unit karyanya. Itu saat-saat makan juga menjadi saat-saat hiburan atau saat-saat rekreasi bagi para buder. Setelah itu selesai, kita cuci piring bersama ya. Nah, ini salah satu kekasan buder FIC ataupun bahkan di biara-biara itu biasanya setelah makan malam kita ada kegiatan cuci piring bersama. Jadi tidak sepenuhnya cuci piring itu diserahkan kepada pegawai, tetapi para buder juga terbiasa untuk melakukan hal-hal yang sederhana, dan itu menjadi kesempatan yang bagus ya, cuci piring itu, karena di situ terjadi suatu komunikasi, suatu guyonan, suatu candaan yang semakin meneguhkan di dalam panggilan. Lalu setelah mencuci, kita biasanya diisi dengan kegiatan pribadi, ada yang mengerjakan tugas, ada yang mungkin ngecek sekolahan unit karyanya, ada yang kontrol, lalu ada yang istirahat, ada yang menikmati mungkin layar-layar, ada yang kalau ada yang merokok, ada yang jalan-jalan. Pokoknya
diisi dengan kegiatan pribadi, pengembangan pribadi istilahnya. Lalu pukul 21 atau pukul 9 malam kita biasanya rekreasi bersama. Nah ini yang sering kali salah tafsir ya kalau awam. Rekreasi itu orientasinya adalah pergi keluar ke tempat wisata, bukan. Kalau para bruder atau para biarawan-biarawati, namanya rekreasi itu ya duduk bersama di ruang televisi, nonton televisi sambil baca Quran, sambil menikmati kopi, menikmati snack, itu namanya rekreasi. Rekreasi itu kan hiburan ya, mencari hiburan, mencari kesenangan dalam kebersamaan. Itulah indahnya di dalam hidup membiara sebagai bruder itu seperti itu. Jadi ada rekreasi bersama, dan ini menjadi kesempatan yang kalau dimanfaatkan dengan baik, kita akan menemukan kebahagiaan sebagai seorang bruder. Karena tadi sudah saya ceritakan tadi bahwa seharian kita sudah bekerja, melayani, merangsul, bekerja dengan aneka dinamikanya masing-masing di unit karya, aneka tantangan. Kalau tidak diiringi dengan rekreasi, ya kita akan stres sendiri, dan kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sebagai seorang bruder. Lalu rekreasi ini ya kurang lebih ada sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau ada yang sudah lelah ya pukul setengah 10 atau 21.30 sudah ada yang pergi untuk istirahat, ada yang sampai pukul 10, ada yang sampai pukul setengah 11. Prinsipnya besok pagi harus bisa bangun pagi, itu aja. Mau tidur jam berapapun itu tidak masalah, yang penting besok pukul 5 itu harus bangun pagi. Nah, lalu pertanyaan yang kedua itu yang sering kali muncul juga, apakah kegiatan para bruder, para suster, dan para romo itu sama? Prinsipnya hampir sama, tetapi setiap komunitas, setiap biara itu mempunyai kebijakannya masing-masing. Kalau romo tentu berbeda dengan para bruder, karena kalau para bruder itu prinsipnya adalah mengembangkan hidup berkomunitas. Jadi segala sesuatunya dilakukan dalam kebersamaan. Kalau romo kan tidak bisa seluruhnya harus bersama-sama. Ada yang mimpin ekaristi pagi, ada yang mimpin ekaristi sore, ada yang pelayanan pastoral dan sebagainya. Tentu berbeda-beda. Prinsipnya yang adalah sama, bahwa kita harus menyeimbangkan antara hidup doa, hidup karya, dan hidup bersama. Jadi 3 aspek itu sangat penting di dalam menjalani panggilan, baik sebagai bruder, suster, maupun sebagai romo. Tetapi lebih khusus adalah sebagai biarawan-biarawati yang hidup berkomunitas. Saya kira itu saja. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan pertanyaan ataupun jawaban saya tadi, pengalaman tadi di biara. Saya saat ini tinggal di komunitas Randusari Semarang, di samping Gereja Katedral Semarang, Jalan Dr. Sutomo nomor 4 Semarang. Bagi teman-teman muda yang ingin mengenal lebih dekat budaya FEC, silahkan datang di komunitas FEC Randusari, Jalan Dr. Sutomo nomor 4. Bisa nginep, bisa berkunjung. Pokoknya kita sangat terbuka untuk orang muda yang ingin mengenal lebih dekat. Kami akan menerima dengan senang hati. Syukur-syukur nginep itu juga lebih baik. Misalkan mau weekend, kami sangat terbuka untuk hal itu, karena prinsipnya bahwa kami ingin membantu orang muda mengenal lebih dalam komunikasi budaya FEC. Semoga terinspirasi. Salam bersaudara.